Videotron di take down. Tenang aja, nggak usah panik. Beberapa hari ini netizen diramaikan dengan berita bahwa Videotron yang diinisiasi oleh Opemi Project dan juga Anies Bubble yang dipasang di Geraha Mandiri Jakarta dan juga di Grand Metropolitan Bekasi ini di take down. Padahal Videotron ini dijadwalkan tayang seminggu dari tanggal 15 sampai 21 Januari. Tapi belum sampai 24 jam kalau udah di take down sih. Jangan panik dulu. Sini, aku kasih tahu alasannya. Nih, aku kasih tahu ke kalian tren percakapan Videotron yang dibuat oleh Drone Emprit. Di sini, kita bisa bandingkan bahwa setelah di take down, percakapannya malah makin tinggi. Nggak hanya di Twitter, tapi tren pencarian di berita online dan juga pencarian di YouTube itu naik drastis. Hah? Udah diturunin kok makin viral sih? Penurunan Videotron ini memicu fenomena Streisand Effect. Streisand Effect adalah upaya untuk menyensor atau menyembunyikan, tapi hal itu justru malah menarik perhatian orang lain untuk mencari tahu hal tersebut. Pada kasus ini, Videotron yang seharusnya hanya dilihat oleh warga Jakarta dan juga warga Bekasi yang melewati area tersebut, setelah di take down malah dilihat oleh orang-orang se-Indonesia. Ini sih namanya rezeki min haitsu la yahtasib ya. BTW nih ya, sehari setelah insiden takedown tersebut, ada update dari Opemi Project bahwa donasi yang masuk itu udah mencapai 200 juta lebih. Kira-kira setelah Videotron bakal ada apa lagi ya? Karena kayaknya K-popers itu cukup kreatif sih. Dan sebelumnya mereka udah sempet bikin semacam photocard, terus ada namanya lightstick tuh, Amin Bong. Apakah nanti akan ada semacam LED truck atau food truck atau ide-ide kreatif lainnya? Kita tunggu aja ya. Well, anyway, terlepas apakah beneran ada pembungkaman atau enggak, tapi menurutku kita harus menghormati kebebasan bertindak. Apalagi yang dilakukan oleh K-popers ini atau K-popification ini adalah hal yang kreatif dan malah memberi warna baru dalam politik Indonesia. Daripada take down Videotron yang visualnya oke, lokasinya strategis, dan sudah pasti berizin, kenapa energi kita nggak dialihkan untuk mengkritisi baliho-baliho liar, bendera-bendera liar yang malah jadi sampah visual? Bikin sakit mata nggak sih? Gimana menurut kalian? Feel free to discuss komen di bawah ya. Amin aja dulu. Iman, kita dari di JS Network, perwakilan Sultra sama beberapa daerah lainnya juga untuk mendukung Amin. Oh, dari Sulawesi berarti? Sulawesi Tenggara. Itu kita pusatnya di sana, tapi kita mulai expand dengan jaringan online. Jadi kita ada di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, di Bandung, di Malang. Kita mau coba seluruh Indonesia, nggak cuma Sultra. Kita fokusnya di Sultra. Oh, di Sulawesi. Sulawesi Tenggara. Sulawesi Tenggara. Ya, ini anak muda lihat Pak Anies gimana mau Pak Anies? Awalnya saya rasa kayak 3 calon ini awalnya itu kayak semua sama aja, nggak ada yang berubah, ya kan? Tapi setelah melihat apa dari perdebatan, lihat progresinya, kayaknya yang paling beda itu cuman Amin. Ya, dengan gagasannya yang tidak konvensional, yang nggak cuman buat elektoral, bukan cuman hanya buat naikin pamor aja, tapi emang bener-bener ada isinya. Dan itu satu visi dengan kita. Oh, oke. Apa satu yang visi anak muda? Jadi intinya kayak kita, suara kita pengen didengar, nggak cuman berdasarkan politik saja. Misalkan untuk memajukan satu negara kan harus lihat ke depannya kan. Kita lihat negara-negara lain yang sudah maju, bagaimana cara pola pikirnya, bagaimana, dan Anies itu terbuka untuk hal-hal seperti ini, mendengarkan anak muda. Itu yang paling penting. Sebelumnya kan pasti ngebandingin 3 calon. Betul. Pasti korek-korek Amin juga nih, Anies Mohaimin. Apa yang paling disuka dari kinerja beliau yang pernah di Jakarta dan sebagainya? Kalau sekarang sih banyak inovasi-inovasinya yang dari Jakarta, banyak ya. Tapi yang saya paling suka itu lebih ke digitalisasinya dari beberapa proses yang ada Amin. Jadi banyak orang yang tahu, tapi di belakang itu memang sudah digitalis semua. Dan itu lebih ke open transparansi. Itu yang paling penting dari pemimpin di Indonesia sih, transparansi yang paling penting. Termasuk aplikasi JAK itu ya? Betul. Yang dapat penghargaan. Betul. Bikin bangga. Itu salah satunya bikin bangga pastinya. Oke, terus ini sebagai anak muda ini berarti fix dukung Amin ya? Fix dukung Amin. Dukung Amin. Nah, ini melihat fenomena abah online nih, Pak Anies jadi abah online seluruh Indonesia. Itu menarik sih, sangat menarik. Dan ada alasannya kenapa Pak Anies yang dipilih sih, ketimbang yang calon-calon lain juga. Jadi ya, it says a lot of things, you know. Abah ini sebagai anak muda gimana punya abah online seperti Pak Anies? Ini konsep yang baru ya, tapi emang menarik. Dari situ kayak ada satu pedoman yang kita bisa ditinggi terus. Jadi merasa punya bapak kedua ya? Betul. Bapak online. Oke, makasih Bang. Ya, makasih ya.